Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Wildan Fahdi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang non-fiksi ya. Jadi sebelum ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Anda semua yang menulis non-fiksi, maka video ini wajib kalian tonton sampai selesai, karena ini akan menyangkut dengan outline non-fiksi atau outline naskah Anda. Jadi saya sarankan dari sekarang Anda persiapkan catatan, note, ataupun alat bantu yang bisa Anda pergunakan untuk mencatat setiap poin-poin penting yang nantinya akan saya sampaikan. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, sudah siap semua ya, kita masuk ke dalam materi non-fiksi. Setelah tadi Anda sudah menyiapkan catatan, note, atau hal-hal yang lainnya untuk mencatat setiap detail penting yang akan saya sampaikan nanti ya. Jadi saya rasa sudah siap. Kita akan lanjut dari yang pertama, yaitu adalah premis. Itu premis adalah inti sari cerita dalam satu kalimat saja. Jadi gini, misalnya saya contohkan, ada seseorang yang bertanya kepada Anda, bagaimana isi buku Anda? Maka saya akan menjawabnya dengan, inti premis saya. Contoh misalnya, Kang Wildan, apa sih isi buku Jodohku Siapakah Dirimu? Apa sih isi buku Yugaul? Maka akan saya jawab adalah, isi buku Jodohku Siapakah Dirimu adalah kumpulan tulisan motivasi yang menginspirasi pembaca untuk memotivasi mereka ya, untuk memotivasi pembaca agar memaksimalkan penantian dan perjuangan dalam menikah. Misalnya Yugaul juga kumpulan tulisan ya, yang menginspirasi remaja agar mereka bisa bergaul sesuai dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah bisa dipahami contohnya? Oke, kita lanjut dulu. Rumus premis antara fiksi dan non-fiksi itu ternyata berbeda. Kalau rumus premis ya sebelumnya yang sudah saya bahas adalah karakter utama, tujuan, dan halangan. Kalau rumus premis non-fiksi ini adalah jenis tulisan, tujuan, dan hasil. Contoh, saya akan memberikan contoh bagaimana premis itu. Di sini ada buku saya, Jodohku Siapakah Dirimu. Ya, Jodohku Siapakah Dirimu ini adalah kumpulan tulisan motivasi menikah yang mengajak pembaca untuk memaksimalkan penantian dan perjuangan menikah. Oke, lihat, perhatikan. Oke, kalau misalnya belajar bisnis ala Rasulullah ini adalah kumpulan tutorial yang membimbing mahasiswa untuk berkarya, mencari ladang usaha, dan membanggakan orang tua. Oke, bisa dipahami ya, ini adalah contoh dua premis yang diadopsi dari buku-buku saya. Kita akan membedah lebih dalam lagi bagaimana premis itu. Oke, lihat. Saya bedah di sini adalah jenis tulisan, yaitu adalah kumpulan tulisan motivasi menikah. Oke, sudah ditangkap. Tujuan yang menginspirasi pembaca, hasil untuk memaksimalkan penantian dan perjuangan dalam menikah. Oke, sudah kebayang? Sudah bisa dipola-polakan apa yang ini. Yang kedua adalah jenis tulisan kumpulan tutorial ya, tujuan yang membimbing mahasiswa, hasil untuk berkarya, mencari ladang usaha, dan membanggakan orang tua. Oke, sudah bisa dibayangkan ya oleh Anda premis non-fiksi itu seperti apa, cara membuatnya bagaimana, dan contohnya juga pun sudah saya berikan tadi. Kita akan kembali ke slide sebelumnya. Ini contohnya ya, Anda sudah bisa membayangkan bagaimana sih premis non-fiksi itu. Oke? Silakan dipikirkan oleh Anda sendiri premis naskah Anda itu seperti apa. Oke. Sudah ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Agar tulisan Anda, buku Anda semakin sistematis, maka di sini saya akan membuat sebuah gunung alur atau biasa yang disebut dengan mind mapping. Bagi Anda yang sudah mengenalnya pasti sudah tahu banget nih cara bikinnya seperti apa.
Tapi bagi Anda yang belum tahu tentang mind mapping, saya akan kembali menjelaskan mind mapping itu seperti apa. Lihat. Oke, ini adalah polanya. Contoh, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh yang saya buat. Anda nanti bisa menirunya. Perhatikan, dimulai dari tengah dulu ya. Di sini ada premis ya. Tadi Anda sudah memikirkan premis Anda apa ya. Anda juga sudah membayangkan, membedahnya ya. Dan juga Anda sudah memikirkan matang-matang premis Anda sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana membuat sebuah premis menjadi sebuah tulisan atau naskah atau outline, atau bagaimana ya premis yang saya buat itu bisa lebih sistematis. Nah, jawabannya adalah mind mapping. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada premis. Kita beralih ke cabang pertama. Di sebelah kanan ini, sebelah kanan atas ya. Di sini ada cabang 1. Maksudnya adalah cabang ke-1. Nah, misalnya di cabang ke-1 ini Anda ingin menulis, misalnya premis Anda tentang saya anggaplah tentang bagaimana caranya bersyukur. Nah, premis Anda adalah kumpulan tulisan. Seandainya nih, contoh, kumpulan tulisan yang menginspirasi pembaca agar bisa bersyukur kepada Allah. Oke, misalnya gini. Di cabang ke-1 ya, saya mau membuat apa itu bersyukur? Apa itu syukur? Nah, kalau di cabang 1 ini saya membuat apa itu bersyukur ya, atau di bagian 1 atau di bab 1 ini apa itu bersyukur, definisi bersyukur itu apa, nah, maka saya akan menjelaskan nih di dalam subbab atau bagian dari cabang 1 subbabnya ya. Di dalam ini misalnya Anda menjelaskan definisi bersyukur itu dari Al-Quran, definisi bersyukur di duanya definisi bersyukur dari hadis ya, atau makna dari bersyukur ya. Terus di bab 2 selanjutnya, kembali ke bab 2, manfaat. Misalnya Anda menulis manfaat bersyukur ya. Manfaat bersyukur itu apa? Nah, di sini Anda menulis ternyata manfaat bersyukur itu bisa meningkatkan rezeki. Manfaat bersyukur itu misalnya Anda menulis di bagian keduanya itu ya bisa lebih memaksimalkan hidup ya. Terus yang ketiga, misalnya Anda ingin membuat bersyukur itu jadi lebih manfaatnya itu lebih terasa buat rezeki kita sendiri. Oke, selanjutnya cabang 3 ya. Sini ada cabang 3. Nah, misalnya di sini Anda menulis kisah orang-orang yang bersyukur. Misalnya kisah ke-1 siapa, kisah kedua siapa, kisah ketiga siapa. Selanjutnya ke cabang 4 ini ya, Anda juga menjelaskan bagaimana siapa yang menurut Anda ada tokoh-tokoh yang menurut Anda menginspirasi ketika mereka bersyukur ya, atau kisah nyata mereka ya. Anda bisa membaginya dalam beberapa cabang di sini. Yang terakhir misalnya cabang 5, yaitu bagaimana caranya bersyukur. Nah, kalau bagaimana cara bersyukur Anda juga menjelaskan di sini. Misalnya step 1 adalah selalu dekat dengan Allah misalnya. Step 2 adalah syukur dengan bagaimana, misalnya dengan bersedekah misalnya ya. Dengan bersyukur itu kan bisa dengan bersedekah. Kayak yang ketiga misalnya cara bersyukur dengan bagaimana cara bersyukur itu dengan memberikan penghargaan kepada orang lain. Nah, di sini saya contohkan ada A, B, C. Maksudnya adalah jadi di bagian 3 ini Anda juga bisa memberikan cabang kembali ya, memberikan cabang berikutnya di outline Anda. Jadi di sini bisa cabang. Entah bisa juga di cabang-cabang lain, misal di sini Anda membuat pecah lagi, di ke-1 Anda membuat pecah lagi ya. Terus juga di tempat-tempat lainnya Anda memecah lagi poin-poin subbabnya, yaitu terserah, bebas ya, sesuai dengan keinginan Anda. Terus juga nggak mesti 5
Di sini nggak mesti 5, tapi Anda bisa memberikan tambahan ya, entah 6, 7, 8, 10, 20, itu terserah Anda. Bagaimana Anda menyusun mind mapping tulisan Anda gitu. Oke. Untuk pelajaran mind mapping ini saya rasa sudah Anda sudah mengerti, sudah paham ya, membuat gunung alur. Misalnya ini tadi apa itu bersyukur, cabang 1, cabang 2 misalnya manfaat bersyukur ya, kisah orang-orang yang bersyukur dan kisah orang-orang sukses yang bersyukur dan bagaimana cara bersyukur. Di cabang 5 sudah dijelaskan. Kita lanjut, bagaimana menyusun mind mapping ini agar lebih sistematis, agar lebih hidup ya, agar Anda juga bisa membayangkan bagaimana tulisan outline Anda ya. Oke, kita lanjut ke pengelompokan mind mapping. Nah, pengelompokan mind mapping ini adalah ada 3, yaitu what, why, what, dan how. Nah, tadi kan Anda sudah membuat nih di sini sebelumnya, Anda sudah membuat cabang-cabang ini ya, cabang-cabang ini, dan Anda sekarang bisa mengelompokkan yang mana termasuk why, yang mana termasuk what, dan yang mana yang masuk ke dalam how. Oke, misalnya di dalam why itu Anda ada 3 bab misalnya di dalam yang termasuk why ya, mengapa sih pembaca harus membaca tulisan Anda. Di situ adalah intisari bagaimana Anda bisa meyakinkan pembaca agar mereka tuh mau membaca terus naskah Anda. Kenapa? Misalnya manfaat bersyukur adalah bla 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 bla, masuk di why ini misalnya gitu. What? Nah, apa itu bersyukur? Tadi juga saya sudah jelaskan apa itu bersyukur, dan Anda juga bisa membagi dalam beberapa bab ya, tergantung kebutuhannya. Ada beberapa bab yang termasuk dalam what, ada beberapa bab yang termasuk dalam why, dan juga yang ini adalah daging tulisan Anda, how ya, bagaimana caranya, tutorialnya bagaimana ya. Sekarang itu orang-orang sudah mulai membutuhkan naskah-naskah yang ada how to-nya, yang ada bagiannya, dan ini adalah inti penting daging dari tulisan Anda. Maka di dalam mind mapping itu Anda harus menyusun how bagaimana tutorial, dan Anda bisa memasukkan masukkan mind mapping tadi ya di dalam kotak how ini. Selanjutnya kita akan mengacu kepada daftar isi ya. Daftar isi, ingat, di dalam daftar isi ini, di dalam daftar isi outline Anda harus mengurutkan, mengelompokkan mind mapping ini menjadi daftar isi. Oke, sekali lagi, mengurutkan pengelompokan mind mapping menjadi daftar isi ya. Jadi Anda sudah membayangkan tadi pengelompokannya, mind mappingnya juga sudah. Sekarang bagaimana menyusun sebuah daftar isi ya, lihat sini. Rumusnya adalah dahulukan why, what, dan terakhir adalah how ya, dalam membuat susunannya. Yang ketiga, kita ambil dari mind mapping Anda dan silakan cocokkan mana yang termasuk why, what, dan how. Tadi juga sudah dibahas. Kita akan lebih mendetailkannya, lebih mencontohkannya. Nah, lihat slide selanjutnya, ini ada contoh. Nah, di sini why. Oh, yang termasuk why adalah bab sekian dan bab sekian. Nah, isinya ya, subbabnya adalah ini dan ini tadi ya, ada 1, 2, 3 dan dimasukkan ke dalam bab ini misalnya. Nah, di Y itu misalnya ada 2 bab. Anggaplah ya, saya contohkan di Y itu ada 2 bab yang Anda tulis. Nah, maka Anda membuat subbabnya lagi. Tadi ada 1, 2, 3 juga di bab berapa. Di mind mapping Anda coba dilihat lagi, di cross check lagi ya, mana yang termasuk Y, dan sekarang mulai diurutkan menjadi sebuah daftar isi. Selanjutnya what, bab 3 misalnya. What, bab 3. Dan isinya adalah ini misalnya kita lihat lagi mind mapping. Nah, selanjutnya bab 4 ada isinya ini. Nah, bab 5 yang termasuk ke dalam how ya, misalnya gini, bagaimana cara bersyukur itu ya, saya tadi mencontohkan why, mengapa harus bersyukur ya, mengapa banyak orang yang sukses dengan bersyukur misalnya. Terus gini, apa itu bersyukur, makna bersyukur, definisi bersyukur, terus gini ya. Selanjutnya how, bagaimana cara bersyukur itu. Nah, di sini Anda bisa bagi dalam mind mappingnya. Terus juga di bab terakhir misalnya Anda menambahkan bagaimana cara menerapkan bersyukur itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, misalnya itu ya, sudah kebayang daftar isi Anda sudah mulai ada bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini, bab 3 isinya ini, bab 4 isinya ini, bab 5 isinya ini. Ingat, satu pesan saya adalah
rumuskan daftar isi sesuai dengan pola ini. Lihat, why dulu, what, baru how. Ya, jangan terpisah atau jangan mengacak menurut saya. Ya. Sebab ini akan membantu Anda untuk menyusun daftar isi agar lebih sistematis lagi. Oke, Anda sudah mulai membayangkan akan menyusun daftar isinya seperti apa. Kita akan lanjut dulu. Saya sarankan Anda tambahan daftar isi, bukan cuma tadi aja, tapi ada daftar isi itu yang pertama testimoni, endorsement. Dan Anda bisa menyiapkan ya, testimoninya itu biasa ada di depan. Nah, jika ada itu pun ya, nanti kalau naskah Anda sudah selesai dalam 30 hari ke depan, Anda bisa meminta testimoni, endorse kepada tokoh-tokoh, ya, kepada penulis atau kepada siapapun yang Anda inginkan untuk memberikan testimoni-testimoni tulisan Anda. Yang selanjutnya adalah kata pengantar. Jangan lupa kata pengantar untuk dibuat. Ya, pembahasannya nanti akan lebih saya jelaskan di materi berikutnya. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Jangan lupa daftar pustaka. Referensi-referensi yang Anda gunakan itu akan sangat kalian perlukan untuk menyusun naskah ini. Dan profil penulis ya, jangan lupa profil penulis. Nanti di bagian paling akhir Anda menuliskan profil Anda sendiri sebagai seorang penulis. Oke, saya rasa untuk menyusun outline not fiksi ini sudah selesai ya, sudah sangat mudah sekali. Saya berikan hal-hal termudah kepada Anda semua agar outline Anda semakin baik, semakin sistematis. Dan satu saran saya adalah Anda harus Anda harus menonton video selanjutnya, yaitu kunci sukses menulis artikel. Karena nanti di dalam artikel yang Anda buat, Anda lebih merinci lagi, mendetail lagi, agar alur dari artikel Anda atau tulisan-tulisan Anda di dalam naskah ini akan semakin baik, sistematis, dan Anda tidak akan kesulitan ketika menuliskan. Oke? Itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, member-member pelatihan menulis online. Ya, jangan lupa, setelah ini tentu ada tugas dari saya, yaitu tugasnya buat outline, premis, ya, mulai dari premis, mind mapping, dan daftar isi naskah yang Anda ingin rancang. Oke, buat outline, premis, mind mapping, dan daftar isi naskah yang ingin Anda rancang. Ya, jangka waktu saya berikan 1 minggu dari mulai materi ini diberikan. Anda jadi bisa memikirkan dalam seminggu itu outline-nya, premisnya, mind mapping-nya itu seperti apa ya. Jangka waktu saya berikan 1 minggu dari sekarang. Nanti untuk tugas ini wajib dikerjakan oleh semua penulis non-fiksi yang ada di pelatihan menulis online ya. Tapi nanti email ya, atau email akan dikirim ke siapa itu akan dijelaskan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa nanti akan ada diskusi di grup WhatsApp yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Harap penulis non-fiksi semuanya berkumpul pada diskusi non-fiksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Wildan Fuadi, mentor dari pelatihan menulis online, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.